terus ikutlah kebab, waduh tambah susah lagi. Ikutlah ini, waduh tambah susah lagi. Kakak saya marah-marah, mebel udah nggak bisa, udah nggak jadi mebel, jualan bantal guling. Mebel dulu enggak? Saya kesini itu mebel. Saya dulu kerja terus kehabisan uang, saya kesini jagain mebel. Ketika mebel lama-lama kok saya seneng fotokopi, saya isi fotokopi. Mebelnya akhirnya karena ada ini, akhirnya waduh kakak saya sampai sekarang tuh marah-marah terus. Saya tuh aduh gimana orang ini udah keras-keras semua, ini keras. Mie apalagi, waduh. Saya diem aja dan sampai sekarang diem aja, mau sampai jam 3 subuh mau ngamuk juga nggak bisa, dosa gitu loh. Diem aja mau gimana, orangnya keras-keras semua. Polisi ya sebenarnya lapor polisi juga bisa, cuman tambah susah sih gitu. Maksudnya kan tapi bayar tentunya. Nggak bayar, ini nggak bayar, keras tapi nggak bayar. Kalau ini bayar, cuman saya juga sebenarnya kakak saya gini terus. Soalnya ganggu fasilitas ya. Iya, ini kan mebel dulu, mebelnya kakak saya. Saya kesini dulu jualin mebelnya, terus saya pengen fotokopi. Jalan, tapi yo. Saya duduk sama Ya, ya. Oke, terima kasih. Kasih bahwa saya nanti nyalur ya, kalau misalnya saya ada kasih ya. Ya enggak bisa ya, janji. 1 bulan 30 atau 25 ya. Enggak bisa janji. Soalnya kalau sekali janji, ya udah susah kayak gini. Sampai mati juga ini terus di sini gitu. Jadi bukan hak waris tapi seperti hak waris gitu. Padahal bukan hak waris. Jadi sampai mati. Nah, anggap dipikir buat bisnis aja, buat usaha aja. Ya nggak bisa janji. Soalnya janji itu sekali jadi bisa seumur hidup. Ini udah seumur hidup, ini saya udah nggak bisa. Kalau mau lapor polisi, ya gimana, orang keras-keras semua. Dulu sampean pentol ini maksa di sini. Oh, Pak Hutip itu. Maksa di sini terus Gandeng sama Mie Ayam. saya bilang, nanti saya lapor polisi loh kalau maksa terus gitu. Akhirnya ke sana. Terus ada bank. Terus dulu berkelahi sama Pak STMJ. Pak Hutip. Berkelahi sama Pak Abu. Di sini. Itu saya lihat dari sini. Terus akhirnya Pak Abu sakit, istrinya meninggal. Pak Abu pulang ke Karangbinangun. Sekarang adiknya. Jadi urut-urutannya itu sebelum istrinya meninggal, sebelum Pak Abunya pulang ke Karangbinangun, itu berkelahi dulu sama saudara sampean itu. Saya lihat dari sini tuh gini-gini, orang-orang pada ngeliatin. Nah, itu beberapa hari sesudah itu meninggal terus sakit, akhirnya sekarang adiknya itu. Pas sekali-kali ngobrol gitu. Pasti. Oh, berarti ini adiknya yang meninggal tadi. Iya, Pak Abu. Jadi Pak Abu itu punya istri orang sini, masih keluarga. Iya. Nggak tahu dari kakek apa dari mana, pokoknya masih. Iya, godaan. Soalnya sini semua kan keluarga. Godaan, ujian ya. Jadi ya itu deh. Dia cerita sama saya, berkelahi itu gara-gara tersinggung ucapan gitu. Jadi bapak sama Pak teman saudara sampean itu ngomong ke Pak Abu apa gitu loh yang bikin Pak Abu itu naik, terus akhirnya berkelahi itu. Bilang apa dulu ya, saya lupa. Masalah tempat inilah pokoknya. Masalah ya, tempat ini. Bang, masalahnya apa ya? Orang cari nah. Ya itu ya, saya juga mau gimana, orang Jadi, kebutuhan hidup kan. Iya, iya. Tapi ya apa ya? Memang hawanya gitu. Hawanya memang. Ya itu. Keras. Saya juga. Tapi selama apa? Gimana? Selama ya apa ya masalah, selama ya saling toleransi. Iya. Saling membantu. Kalau masalah itu yang insya Allah lancar. Insya Allah urusan sandang pangan kan tidak ada istilah adikdaya. Saya yang berkuasa tidak ada. Urusan sandang pangan itu gini loh Bang.
Kalau di Bhinneka Tunggal Ika itu bentuk rantai, jadi saling gini dia. Semakin erat gininya. Insya Allah sandang pangan itu gini kan, insya Allah. Karena apa, lambang Indonesia sudah melambangkan ada rantai itu. Itu kan persatuan toh, nilai persatuan. Sama itu rantai makanan sama kan, sama dengan rantai rezeki kan, insya Allah. Itu karena sudah asas kita bahasa Indonesia. Cuma filosofinya tergantung kita yang mengimplementasikan, diterapkan kemana, apa ke organisasi, apa ke ini, apa ke bangunan, apa ke proyek, apa ke apa, pedagang, apa ke ekonomi. Itu tergantung kita yang mengaplikasikan. Tapi tetap itu simbol apa yang dimaksud dengan persatuan. Dia persatuan semua. Nah, seperti saya ada orang mana sama sampean begini, terus tidak ada pikiran gini dengan ini kan. Tidak ada pikiran rio lah bis persatuan. Sama juga sama rezeki gitu kan. Jadi ya gitu. Sama. Selama kita sama-sama kita semuanya. Karena apa? Iya, karena apa? Mimpinya secara tidak tampak itu kalau kita ikhlas, itu sebenarnya sudah rezeki yang nyata. Kalau dibebani terus sakit kan? Tidak ada dapat apa. Makanya ini saya tulisin Furni Maret. Jadi Maret ini saya ngikutin Indomaret. Ini kan Furni Maret kan? Iya. Gua rencananya mau di Dulu waktu mebel, saya bikin spanduk Furni Maret gitu. Saya pasang semua seret. Jadi saya ngikutin Indomaret gitu. Kalau dengan punya ide gitu kan. Jadi Indomaret yang di situ dulu waktu kesini dia masih mebel. Pertigaan tuh Indomaret tuh masih mebel dulu. Terus saya kesini, Indomaret yang pertigaan itu? itu mebel. Nah ketika saya kesini berubah jadi Indomaret. Ini bagus kan? Makanya saya langsung bikin spanduk Furni Maret gitu, ngikuti itu. Ayo buka Indomaret. Tapi ya nggak bisa, lingkungan udah. Ini ya nanti, ini jangan didesain gini. Kalau ini dibangun, alasan bisa ini depan ini. Didesain gini kan, pinggir-pinggir. Tergantung yang mata tuh, tengah berparkiran gini. Tambah gini, jadi kita gini. Ini sekiranya tidak ganggu sandang pangan, kita juga termasuk. Desain tuh. Kalau ini swalayan tidak ada, pembeli itu nggak harus sepeda yang gini-gini. Pembeli itu pendatang. Kalau ini rame buat Indomaret, yang dagang sini-sininya itu gini, Iya, parkiran masuk sini, tergantung yang desain kan, yang apa ya namanya, layout. Nah, Ya itu makanya. layout, penata apa, tata letak ruangan, kayak gila. Itu tergantung layoutnya. Ya itu. Jadi di desain layoutnya dulu kayak Indomaret. Ini arsitek ya, ya. Ini siap bikin apa namanya tadi? Furni Maret. Nah, buat itu kita di komputer buat layout dulu, sketsa. Nah, ini sketsanya gini, bisa langsung berhak sini kok. Ini bisa nggak harus ngadep ke jalan, justru banyak di jalan ini. Soalnya apa? Sampai jangan khawatir nggak rame. Ada pelanggan di sini belanja, sampai kena dari sana ada bisa, dari sana bisa. Tergantung yang desain sebenarnya. Kalau yang usaha, makanya kalau Cina itu, kalau Cina atau apa itu kan gini, layoutnya, ruangan sama proyek apa ya, isinya bagian arsitek itu kan mati. Makanya satu lembar kertas dari arsitek, iya, anunya arsitek itu mahal. Apa namanya? Problem. Cuman kalau bahas ikhlas, kalau sini nggak ikhlas, situ dapat dosa. Oh, kalau itu maksudnya kalau masalah ikhlas itu apa ya? Ya kan? Misalnya sini nggak ikhlas misalnya, saya nggak ikhlas, Oh iya, itu dapat dosa gitu. bukan dapat dosa, terbeban. Dapat terbebani dosa. Iya. Secara agama yang punya hak ahli waris, Iya. kalau diambil dengan cara nggak fikih, Iya. tanah orang diambil, itu kan dosa. Kalau saya nggak ikhlas ya dosa gitu. Kalau saya ikhlas dapat pahala, dia nggak dosa gitu. Tapi kalau saya nggak ikhlas, dia dosa gitu. Urusan ikhlas itu pribadi kan. Ikhlas itu urusan kita sama Gusti Allah, bukan sama orang.
Ya iya, tapi kan di mata Allah ini haknya saya misalnya. Secara fikih kan hak saya karena orang tua. Haknya ini. Terus si itu ke sini tanpa bayar, tanpa apa langsung nempati. Udah dapat izin. Ya saya udah bilang. Jangan Intinya dulu dia ke sini dia. ya intinya dapat izin dulu, sah dulu. Saya bilang enggak gitu. Saya dulu duduk di sini, dia ke sini. Saya sama teman saya, Zauzi, berdua ngobrol, terus dia ke sini, saya duduk. Ya. Mas, saya nempati di sini. Saya bilang, Mbak saya nggak minta supaya nggak ditutupi, saya bilang gitu. Oh, kalau enggak saya enggak bisa kan? Nah dia keras. Coba perhatiin kalau malam dia tuh nggak pernah bahas agama. Saya duduk di sini terus, selama saya tidur di sini, saya selalu nggak pernah bahas agama. Maksudnya dengar bahasa agama itu nggak pernah. Saya dengerin nyebut Allah itu nggak pernah. Insya Allah itu nggak pernah. Coba ya nanti perhatiin setiap malam sampai subuh, perhatiin bahasa agama apa enggak kalau ngobrol. Coba. Sama Bapak Nyayang. Ya, sama orang-orang pelanggannya lah, bahas agama pernah apa enggak. Kalau saya sama teman-teman agama terus jalan, bahas agama. Ya. Nah, waktu duduk di sini saya bilang, kata kakak saya jangan ditutupi. Dia tuh yang punya ini kan dulunya mebel itu, bertiga bersaudara. Saya bilang jangan ditutupi. Tapi ya tetap terus, saya mau keras, lapor polisi, dia juga keras, nanti bahaya, makanya saya diem aja. Sampai subuh ya tunggu, terus sampai kapan nggak tahu, mungkin sampai kiamat ya mungkin nggak tahu coba. Saya mendengar ya diem aja gitu. Mau gimana, mau keras nggak boleh, dia juga keras gitu. Coba perhatiin setiap hari sampai kapan lah, berapa tahun sampai kiamat, coba lihat. Coba perhatiin terus sampai kiamat gitu lah. Lian-lian ini tuh jam 1 udah tutup semua. Saya mau tutup tuh nggak enak, serba nggak enak gitu lah pokoknya. Coba perhatiin semua jam 1 itu udah tutup, semua tutup seperti ini udah tutup, kecuali Alfamart mungkin udah jam 10 udah tutup juga. Coba perhatilah nantilah. Terus kalau membahas tanah ini Gimana tuh? Mojopuro Wetan Mojopuro 100 juta. Waduh Pak. Tapi berapa target mungkin? Nggak sampai langsung itu. Kalau saya Jumatan tuh terasa deket loh. Oh itu Mojopuro ini. Daerah Mojopuro. Ya kan masih deket sih. Jadi satu tanahnya 100 juta, ya bagus lah. Deket dari sini. Kalau ruko kemahalan, kayaknya ini paling murah. Tapi dalam bentuk tanah ya? Iya, dalam bentuk tanah. Kalau saya tuh gini Bang, kalau bisa tuh itu ya rumah-rumah bangunan lama nggak apa-apa lah sementara, nanti kalau ada itu ada dana nanti dibangun, dibetulin lagi, bagusin lah. Coba di mana? Kira-kira ada ya di sini bangunan lama? Setahu saya cuma situ, cuma ini. Sebenarnya sih banyak. Tak perhatiin dari sini ke sana Jumatan, ruko-ruko tuh banyak sekali Yang dijual. Iya, masih kosong. Banyak sampai pirang-pirang gitu. Rumah juga ada, kanan kiri banyak. Coba ya ke sana pasti banyak sampai pirang-pirang. Kang ya. Iya. Makasih Kang. Sama-sama. Saya minta maaf ganggu jenengan.